dari Tadris IPS dengan NIM 22410109003. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil temuan saya di SMP Islam Gumukmas yang berjudul penerapan teknik role playing dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konflik sosial di SMP Islam Gumukmas. Ya, pada awal pengamatan saya di SMP Islam Gumukmas ini, saya menemukan bahwa pemahaman siswa terhadap konflik sosial masih tergolong rendah. Hal ini sangat tercermin dari partisipasi siswa yang kurang aktif di dalam kelas, seperti diskusi kelas, kinerja siswa yang kurang dalam menghubungkan teori dan praktik, dan evaluasi belajar siswa yang seringkali tidak memenuhi target yang diharapkan. Dan salah satu penyebab utama dari masalah ini ialah pendekatannya pembelajaran yang dipilih. Karena pendekatan pembelajaran yang kurang relevan, yang dalam sebagian kasus besar ini pendekatan ini didominasi oleh metode ceramah, sehingga siswa tidak terlihat aktif dalam proses belajar mengajar. Nah, pada penelitian kali ini saya mengambil dua rumus masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penggunaan teknik role playing di kelas 8B dalam pembelajaran IPS dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi konflik sosial di SMP Islam Gumukmas. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa setelah penerapan teknik role playing dalam pembelajaran IPS tentang konflik sosial di SMP Islam Gumukmas. Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama yaitu tujuan 1, mengidentifikasi tentang teknik role playing terhadap pemahaman siswa di SMP Islam Gumukmas. Tujuan yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan teknik role playing pada siswa di SMP Islam Gumukmas. Divisi opsional atau arti materi yang saya ambil, yang pertama yaitu pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh pendidik untuk mendorong proses pemerolehan pengetahuan, keterampilan, dan tabiat serta pembentukan sikap dan keyakinan siswa. Sedangkan teknik role playing sendiri merupakan teknik role playing atau bermain peran, merupakan salah satu metode pembelajaran yang inovatif dan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konflik sosial. Melalui teknik ini, siswa dapat terlibat langsung dalam simulasi situasi konflik, sehingga mereka dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Role playing sendiri juga memungkinkan siswa untuk mengeksplor berbagai perspektif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan kerjasama. Penelitian terdahulu yang saya ambil yaitu skripsi yang ditulis oleh Perstiana tentang upaya peningkatan hasil belajar IPS menggunakan metode role playing pada siswa kelas 5 SD Negeri Panjatan, Kabupaten Kulon Progo. Perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi Prestiana sendiri terletak pada hasil penelitian yang akan ditulis oleh saya sendiri mengenai tentang pemahaman mata pelajaran IPS, sedangkan dari hasil skripsi yang ditulis oleh Prestiana itu langsung merujuk pada hasil belajar saja. Dan mengenai materi juga berbeda. Dari skripsi yang ditulis oleh Prestiana itu membahas tentang Rengas Dengklok, sedangkan materi yang akan saya tulis yaitu tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Persamaan yaitu di treatment
tentang sama-sama menggunakan metode role playing. Pada proposal penelitian ini ada 3 manfaat. Yang pertama, manfaat bagi siswa, yaitu penelitian ini diharapkan dapat membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka tentang konsep konflik sosial melalui pengalaman belajar yang intuitif dan menyenangkan. Dengan manfaat bagi guru sendiri, supaya guru dapat memberikan pembelajaran yang inovatif mengenai pembelajaran IPS, terutama pada materi konflik sosial. Dan yang terakhir, manfaat bagi kurikulum pembelajaran IPS. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dapat menjadi masukan dalam menciptakan kurikulum IPS yang lebih inovatif dan efektif. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini yang berjudul penerapan teknik role playing dalam pembelajaran IPS untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konflik sosial di SMP Islam Gumuk Mas, penelitian ini menggunakan metode PTK. PTK sendiri yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas sekaligus mencari jawaban ilmiah mengapa hal tersebut dapat dipecahkan. Dalam penelitian ini, dalam metode PTK sendiri menggunakan 2 pendekatan. Yang pertama pendekatan kuantitatif dan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik dengan keadaan sebelumnya. Sedangkan kuantitatif sendiri menekankan analisis pada data-data yang diwujudkan dalam angka dan analisisnya dianalisis memakai statistik. Dan subjek penelitian pada proposal ini yaitu siswa kelas 8B di SMP Islam Gumuk Mas dengan total satu kelasnya itu sekitar 23 siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Siklus pertama dilakukan pada tanggal 9 Desember 2024 dan siklus kedua dilakukan pada tanggal 13 Desember 2024. Proses penelitian ini dilakukan dengan 2 siklus tadi, dan data pengamatan digunakan secara langsung untuk menunjukkan materi kepahlawanan dan kepatriotisme dalam kehidupan sehari-hari melalui metode role playing. Dalam PTK ini, rencana tindakan untuk masing-masing siklus dibagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama itu ada perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, yang ketiga ada observasi, dan yang keempat ada refleksi. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, saya menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama ada tes dan yang kedua ada observasi. Tes sendiri adalah instrumen pengumpulan data untuk memahami kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi belajar. Pada penelitian ini, tes dilakukan pada siswa kelas 8B di SMP Islam Gumuk Mas setelah melakukan pembelajaran dengan metode role playing. Dan yang kedua itu pakai observasi. Metode observasi ini digunakan untuk menggali data tentang penggunaan metode role playing untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konflik sosial di SMP Islam Gumuk Mas. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data itu saya menggunakan 2. Yang pertama kuantitatif, yang kedua kualitatif. Yang kuantitatif itu digunakan untuk menggunakan statistik untuk menghitung rata-rata nilai siswa sebelum dan sudah penerapan metode role playing. Dan yang kualitatif sendiri dilakukan untuk
menjelaskan pengamatan survei lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini. Ada evaluasi yang tercatat dari masing-masing siswa yang dikelompokkan dalam kategori tinggi, menengah, dan rendah. Dan yang terakhir, indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan bisa dikatakan berhasil jika minimal 70% siswa sendiri menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap konflik sosial dalam pembelajaran sekali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.